Selamat sore para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ternyata ya, Kejagung hari ini meralat pernyataannya soal ya oplos ya jadi di blending. Awalnya ya masyarakat sudah tahu bahwa Pertamax itu ya kabarnya dioplos begitu kan ya. Tapi sekarang pernyataan dari Kejagung begitu ya, bahwa Pertamax itu tidak dioplos, ya di blending. Kita tidak mengatakan dioplos ya, tapi di blending. Kenapa? Jangan sampai salah membuat terminologi. Diadakan dibayar RON 92 ya. RON 92 itu pertama ya berdasarkan price list yang ada. Tapi yang datang RON 88 ya, atau RON 90. Dan inilah yang masuk di PT OTM itu dia. Nah, bagaimana prosesnya di situ? Nah, ini yang didalami. RON 92 yang dibayar itu yang ternyata datang bukan RON 92 itu kan masuk di OTM di PT Orbit Terminal. Itu sekarang sedang didalami prosesnya seperti apa di situ. Dan itu kan miliknya swasta kan. Peran dari Direktur Pemasaran, kemudian yang baru ditahan yang dua kemarin itu, nah kaitannya dengan proses-proses itu. Ada yang paham nggak antara blending dan oplos ya? Saya kira teman-teman pasti paham lah ya. Kalau di oplos itu, Pertamax di oplos itu ya, Pertamax yang dicampur dengan standar-standar yang kemudian bisa merusak dengan warna tertentu, rasanya dan sebagainya. Itu oplos ya. Tapi kalau blending ya, proses pencampuran sama-sama dicampur begitu. Tapi standaritasnya adalah sesuai dengan spek yang kemudian ditentukan. Artinya apa? Artinya ya sama-sama dicampur ya, sama-sama dicampur. Yang Pertamax itu yang Pertamax oplos itu ya tidak sestandar dengan apa yang kemudian kita tentukan. Jadi saya kira pernyataan Kejagung ini juga ya agak nuansa-nuansanya bagaimana begitu. Saya kira penegakan hukum di kasus Pertamina ini sudah ketahuan. Ujung-ujungnya ya seperti itu, Bos. Ya, tidak diberantas ke akar-akarnya. Kenapa? Ya karena pasti hati-hati ini. Takut pastinya. Jangan-jangan ya ketika Erick Thohir bertemu dengan Kejagung, ya ketika Prabowo hidup Jokowi ya, apakah Jokowi masih punya taring ya? Secara logika loh, secara logika. Makanya pernyataan-pernyataan inilah yang kemudian ya menurut saya pribadi begitu kan ya. Kenapa kok mestinya memberikan dari oplos ya, dari oplos ke blending begitu kan. Kok bisa berubah? Ada apa di balik ini semua? Pernyataan-pernyataan yang kemudian disampaikan oleh Kejagung ini begitu kan ya. Ini menuang reaksi ya. Kenapa? Karena dianggap tidak konsisten apa yang kemudian terjadi. Yang pertama adalah Pertamax oplos. Setelah yang terakhir kemudian di blending dan sebagainya ya. Jadi saya kira sekarang ini begitu kan ya, sekarang ini tidak akan ya untuk diberantas ke akar-akarnya. Saya tidak menjamin itu. Karena apa? Karena jangan-jangan begitu kan. Jangan sampai Kejagung ini masuk angin. Ya. Karena yang dihadapi orang-orang kuat, tembok besar ya. Tidak mungkin ya 1.000 triliun di situ dinikmati hanya 9 orang kok begitu kan. Pasti di balik ini semua pasti ada nuansa-nuansa orang ya begitu kan yang kuat. Jadi sekarang ini begitu kan ya. Kalau kita melihat dengan apa yang kemudian disampaikan di publik begitu, makanya masyarakat hati-hati betul untuk membeli Pertamax ya, Pertalite dan sebagainya. Ini akhirnya Kejagung meralat pernyataannya sendiri, bukan dioplos tapi di blending. Apa ini ada hubungannya dengan pertemuan hingga larut malam kemarin? Ngeri pada akhirnya begitu. Kalau toh pada akhirnya ada pertemuan-pertemuan terselubung, wah ini ngeri bos. Coba ini, nggak apa-apa bos yang masuk ini aja ini. Ini bukan oplosan ya, TKP Kota Kondari Sulawesi Tenggara banyak kendaraan roda 2 mogok setelah mengisi BBM. Wah, ini yang mesti ditelusuri di situ begitu. Jadi saya kira dengan adanya seperti ini masyarakat bisa paham lah ya, karena yang dihadapi sekarang ini begitu kan ya, sekarang ini adalah tembok besar. Tergantung dari presidennya.
Ya kalau Jokowi mengizinkan iya pasti iya. Kalau Prabowo ya pasti ngikut lah. Artinya apa? Artinya kekuatan di situ tergantung dari presiden, ya. Makanya ini harus diberantas dong, ya. Masa Prabowo tidak bisa memberantas Pertamina ini sebagai seorang presiden? Kabarnya ini bocor. Kabarnya ya ingin efisiensi demi rakyat. Sekarang gimana begitu? Kan logikanya seperti itu, Bos, ya. Jadi artinya apa? Artinya kalau ini di blending begitu kan, ya, di blending, ya apa yang kemudian mengacu pada korupsi yang hampir ribuan triliun. Ya kok bisa begitu kan? Keuntungannya dari mana, Bos? Keuntungannya dari mana? Kalau di blending oke lah, tidak ada masalah misalnya pakai di blending, ya. Harganya tetap stabil, ya, warnanya juga stabil, kegunaannya juga stabil, harganya juga 12.000 lebih begitu kan. Lah, yang mau dikorupsi itu apa? Di mana yang korupsi begitu? Itu kan. Jadi saya kira apakah korupsi langsung mengambil begitu keuntungan dari mereka atau bagaimana? Jadi secara tidak langsung ini masih simpang siur begitu kan ya, karena saya tidak tahu sendiri apakah ini dioplos atau di blending begitu. Menurut masyarakat ya ini dites saja di situ begitu. Kalau mau dites ya silakan dites. Ini oplos campur blending, cuma menggunakan istilah yang berbeda untuk mengecoh masyarakat. Betul begitu kan? Betul. Jadi semuanya sama-sama di blend, sama-sama dicampur. Oplos itu dicampur, blending itu ya juga dicampur. Tapi bedanya yang saya tahu, oplos itu adalah dicampur dengan bahan-bahan yang sekiranya mereka ya kalau orinya misalnya begitu kan ya dicampur dengan hal-hal bahan yang lain itu akan menjadi KW ya, setengah KW lah ya, setengah KW. Tapi kalau di blending itu juga sama-sama dicampur ya, cuma ya merubah hal-hal yang tertentu begitu. Sama-sama dicampur memang. Tapi kualitasnya juga sama mereka. Tapi pertanyaannya sekarang, ya dari mana korupsi sampai 1.000 triliun? Kan agak lucu begitu. Ya masyarakat harus tahu dong dalam situasi ini. Makanya Kejagung jangan sampai masuk angin. Kalau masuk angin ya mesti hati-hati di situ begitu. Nampaknya kekuatan Jokowi itu masih di atas angin. Silakan saja diatur di urusan politik. Sebentar lagi tak ada lagi penegak hukum di negeri ini yang bisa dipercaya. Hanya heboh-heboh dari awal supaya diliput media besar-besaran. Merasa jadi penegak hukum yang berprestasi dan berberani. Ujung-ujungnya melempem. Ini komentar dari netizen loh ya. Jalan satu-satunya di situ adalah Prabowo. Ya, kalau Prabowo memerintahkan berantas ini semua bisa. Bukan tidak bisa di situ. Tapi kalau hanya omon-omon dan menaikkan gaji, ya mana bisa, Bos, ya. Ya, makanya menitipkan harapan masyarakat Indonesia kepada presiden kita. Siapa lagi coba begitu yang ingin memberesi bangsa kita? Ya, kalau bukan seorang presiden. Kalau presidennya tidak tegas, ya anak buahnya malah lebih parah begitu kan. Ya, malah lebih ada kesempatan untuk korupsi. Ngeri kan pada akhirnya. Jadi nampaknya di negara kita itu sudah disekat-sekat ya begitu kan ya. Ada orang ini, orangnya itu begitu kan. Kok bisa-bisanya seperti itu? Apakah menunggu Anies Baswedan itu menjadi presiden? Apakah nunggu siapa yang akan menjadi presiden begitu kan? Karena kita ini sebenarnya sudah terjebak dengan pola-pola yang kemudian ada saat ini begitu kan ya. Zaman-zaman terjebak sandera menyandera itu pasti ada di negara kita ini. Ngeri, Bos, pada akhirnya. Jadi saya kira persoalan-persoalan seperti ini begitu kan harus benar-benar diberantas ke akar-akarnya. Bahkan kejaksaan ya makanya jangan buru-buru kalau bikin statement. Udah terlanjur didengar, dibaca, ditonton ya. Nanti mungkin akan beralih lagi begitu. Oh ini tidak kerugiannya tidak 1 tahun. 193,7 triliun. Ini tidak 1 tahun. Oh, ini 5 tahun. Nanti pasti berubah lagi di situ begitu. Padahal rekam jejaknya masih ada. Nampaknya ini kan ya gimana begitu kan? Ya, masyarakat hanya dibuat bingung seperti itu. Ya, penegakan hukum itu harus berani begitu kan. Mungkin itu yang kami sampaikan ya, tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini, jangan lupa di-subscribe.